Halo Bang Sandi. Dilanjut aja dulu Pak. Langsung live Kita stream. sedang siap ya. Halo, selamat malam Bang Sandi. Record and live streamnya Udah oke, jalan-jalan. udah. Jam 19.30. Halo, Assalamualaikum Bang Sandi. Kita mulai. Silakan dimulai dulu Pak. Pak Sandi sedang persiapan. Oh, Oke. oke. Bahan infak sudah masuk ya? Halo Pak Reza. Mungkin Mas Nun buka ini dulu aja, kita mulai. Ya, Halo, mulai. Ya, sebelum nanti Bung Sandi masuk kan langsung sudah ke poin diskusi. Oke, 2 menit lagi. Ya pas nanti 7:30. Pak Reza sudah masuk. Pak Reza bahan infak. Ayo Mas Ade. Mas Ade masuk. Waduh, tahun ngeri. Disapa 1 dulu. menit lagi ya. Mulai ya. Ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Selamat malam, Mas Ade. Wah, Ya. Kalau apa mulai dulu aja 19.30. Ya, oke. Dimulai. Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam. Selamat malam teman-teman. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat datang Bang Sandiaga Uno, kemudian teman-teman Bank Infak yang telah hadir dalam webinar di diskusi kelompok kajian malam Jumat di malam hari ini. Seperti biasa, kita dari kelompok kajian Jumat malam mengadakan acara diskusi dan kajian rutin setiap Jumat malam. Sebetulnya kegiatan kita rutin itu di jam 9 malam. Namun kita juga menyesuaikan terhadap kesibukan dari Bang Sandiaga Uno selaku pemateri pada malam hari ini atau narasumber pada malam hari ini, sehingga acara kita majukan jam 19.30 nantinya. Sekedar pengenalan dari kelompok kajian Jumat malam, bahwa kelompok kajian Jumat malam ini sebelum Pagebluk COVID-19 ini juga telah melakukan kegiatan kajian rutin, diskusi rutin, membahas persoalan-persoalan politik, ekonomi, hukum, dan hak asasi manusia, baik itu dari skup sektoral, dari skup regional maupun dari skup nasional. Sebelum Pagebluk COVID-19 ini kita sudah melakukan rutinan jam 9, kalau bahasanya itu kopdar, jadi offline di Surabaya, karena kita dari berbagai macam
kelompok. Kebetulan kita kebanyakan kelompok Kedam ini digawangi oleh teman-teman alumni ITS, mulai angkatan 90-an sampai angkatan sekarang 2000 atau angkatan milenial ya. Nah, ketika pasca atau pagebluk COVID-19 ini, maka kajian dilakukan lewat daring dalam jaringan melalui webinar yang kita pilih kemarin adalah media Zoom. Kita selalu adakan kegiatan tiap Jumat malam jam 9. Banyak topik yang telah kita bahas, kita kaji, kita diskusikan terkait dengan persoalan nasional, persoalan regional, persoalan ekonomi, hukum, politik, dan hak asasi manusia. Nah, malam hari ini kita mengundang dan kedatangan narasumber yang cukup luar biasa, yaitu Bang Sandiaga Uno dalam topik UMKM terhadap menghadapi solusi dan alternatif di masa pagebluk COVID-19 ini. Itu sekilas dari perkenalan dari teman-teman di Kedam yang menggawangi terhadap acara diskusi setiap Jumat malam ini. Sebelum acara kita mulai, mari kita berdoa agar kita diberikan kelancaran, kemudahan, dan mudah-mudahan diskusi pada malam hari ini itu membawa berkah manfaat bagi kita semua. Amin. Berdoa menurut keyakinan masing-masing, dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita mengawali acara diskusi dengan narasumber Bang Sandiaga Uno, marilah kita dengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Setelah itu nanti setelah lagu kebangsaan Indonesia Raya, acara saya serahkan kepada moderator teman Cak Ahmad Fahrudin. Monggo lagu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Monggo Mas Fahrudin. Ya, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat-sahabat, kawan-kawan. Selamat malam Bang Sandi. Selamat malam Mas Ade yang pada malam hari ini juga ikut bergabung. Terima kasih Bang Sandi atas waktunya. Sebelumnya saya bacakan dulu kurikulum vitae dari beliau. Nama Sandiaga Salahuddin Uno. Beliau terpilih sebagai Wakil Gubernur Jakarta periode 2017 sampai 2022
dan bertugas dari Oktober 2017 hingga Agustus 2018. Beliau adalah kandidat Wakil Presiden Republik Indonesia dalam pemilihan umum tahun 2019. Beliau salah satu wirausahawan muda paling terkemuka di Indonesia dan aktif dalam komunitas bisnis Indonesia. Juga salah satu pendiri PT Saritoga Investama Sedaya Tbk. Perusahaan besar yang aktif yang terdaftar di Bursa Saham Indonesia dan menjabat sebagai Presiden Direktur periode 2004 sampai 2015. Beliau telah memimpin perusahaan investasi yang memiliki rekam jejak yang luar biasa di sektor-sektor utama ekonomi Indonesia. Sejak 2005, beliau secara aktif berkontribusi dengan menjadi ketua di beberapa asosiasi dan yayasan terkenal di Indonesia. Nah, pada April 2015, beliau telah terlibat dalam mendukung pembangunan ekonomi Indonesia. Beliau memimpin pengembangan platform ekonomi Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra untuk Indonesia beliaunya sebagai Wakil Ketua Dewan Penasehat periode 2015-2018. Bapak Sandiaga Uno saat ini adalah kandidat PhD di Universitas Pelita Harapan Indonesia dengan fokus di manajemen strategis. Beliau memegang gelar Master of Business Administration dari George Washington University dan gelar Bachelor of Business Administration dengan predikat summa cum laude dari Wichita State University. Berikut tadi adalah kurikulum vitae dari Bang Sandi. Nah, pada malam hari ini kita akan berdiskusi dengan beliau, kita akan mendengar paparan dari beliau. Pada saat ini kita tahu bahwa UKM ini cukup berat menghadapi pandemi ini. Banyak yang sudah berguguran, dari diskusi-diskusi yang sebelumnya, banyak yang menyampaikan keluhan-keluhannya, omsetnya tinggal 5%, tinggal 10%, bahkan ada yang 0. Oleh sebab itu, pada malam hari ini, kita mengambil tema UMKM, tentang UMKM, yaitu alternatif solusi bertahan menghadapi tantangan pagebluk COVID-19. Nah, kita biasakan dengan sebutan pagebluk, karena ini adalah istilah yang familiar sejak dulu di Indonesia, jadi kita tidak menggunakan pandemi, tapi pagebluk. Nah, kita berharap Bang Sandi nanti mengurai masalah-masalah dasar yang dihadapi UKM dalam masa pagebluk. Kemudian mengembangkan wawasan dan pengetahuan dan pengalaman bagi UMKM dalam mengelola dan mengembangkan bisnis. Kemudian mencari alternatif solusi apa bagi UKM ini agar bisa bertahan atau mungkin keluar dari kondisi hari ini. Terima kasih, Bang Sandi. Saya persilahkan waktunya untuk menyampaikan paparan. Monggo, Bang Sandi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd, yang saya hormati rekan-rekan yang hadir di webinar KJAM UMKM. KJAM itu adalah kajian Jumat malam. Berjudul hari ini adalah UMKM dan alternatif solusi bertahan menghadapi tantangan pagebluk COVID-19 yang merupakan kerjasama dengan Bank Infak. Pertama-tama tentunya saya mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih diberikan kesehatan, keselamatan di saat pandemi COVID-19 ini. Salawat dan salam tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita bisa dapat syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin. Pak Ahmad Fahrudin dan rekan-rekan yang ada, saya menyiapkan satu presentasi singkat sebetulnya berkaitan dengan pagebluk ini, namun saya izin untuk dipersilahkan atau di-allow untuk men-share screen saya.
Jadi masih belum diberikan izin oleh host untuk memberikan presentasi. Baik. Ya, oke. Mas Arif untuk dijadikan co-host, Bang Sandi. Ya. Izin untuk jadi co-host, Pak Baik. Sandi. Sembari menunggu Mas Arif, saya ingin mengurai permasalahan dasar yang dihadapi UMKM dalam masa pagebluk COVID-19. Dan saya apresiasi kita melakukan satu pendekatan di mana kita tidak menyebut pandemi, tapi pagebluk untuk membumikan apa yang kita hadapi sesuai dengan kearifan lokal dan keunggulan budaya bahasa kita. Sejak awal wabah Sudah, Bang? Silakan. Boleh. Cantik sekali. Baik, saya namakan dua strategi UMKM ini adalah melakukan pivot dan rebound. Jadi UMKM di tengah pagebluk COVID-19 ini adalah sektor yang paling terhempas dahulu. Di ronde-ronde pertama pagebluk ini UMKM lah yang paling menderita. Jadi kalau kita lihat sebelum pagebluk ini sebetulnya kondisi ekonomi kita sudah memang melambat. Sudah ada pelemahan nilai tukar rupiah, harga komoditas yang turun, meningkatnya biaya-biaya, lapangan kerja yang sulit. Nah, setelah itu kita melihat bahwa apa yang disebut pagebluk ini terjadi dengan beberapa tahapan. Di tahapan pertama nih UMKM terpukul jatuh pada saat awal pagebluk ini. Korban masih sedikit yang terinfeksi, tapi uang tunai susah didapat, omset menurun drastis. Disinilah konsep UMKM melihat bahwa cash is king atau dana tunai keras inilah yang diperlukan. Ini kira-kira bulan Maret dan begitu kita bergerak ke bulan April dan Mei, kita masuk ke masa pagebluk tahapan kedua di mana kita melihat adaptasi daripada UMKM kepada realita kekinian dan bagaimana UMKM ini melakukan satu perubahan dari sistem mereka melakukan usaha sampai juga mereka mengubah distribusi sampai juga mereka melakukan investasi dalam saat ini. Saya minta izin ya, ini kan saya dijadikan host. Jadi mohon teman-teman bisa membantu untuk meng-accept karena ada beberapa yang masuk di waiting room untuk dibantu dipersilahkan masuk bergabung dengan kita. Nah, kita ini sekarang ada di sini nih, di masa-masa puncak dari pagebluk ini. Jadi pada saat ini UMKM diharapkan untuk tetap tenang, waspada, tidak panik, jumlah kasus meningkat, ekonomi tapi menurun. Kita harapkan ini agar segera melandai setelah kita mencapai puncak. Nah ini yang kita berharap setelah itu baru kita bergandengan tangan, kita akan bertahan melalui ekosistem UMKM yang kuat. Jadi kalau kita lihat curhatan para pedagang kecil UMKM yang selama ini berjasa jadi pencetak lapangan kerja adalah bahwa penjualan menurun, permodalan pesanan menurun, kesulitan bahan baku, terbebani kredit macet. Survei sempat memproyeksikan 47% dari UMKM akan berhenti usahanya, dan ternyata tantangannya jauh lebih besar lagi. Coba kita perhatikan di pasar tradisional maupun di pasar modern, di mall, banyak kios-kios yang sampai sekarang belum buka. Tak hanya bisnis yang mereka hadapi, juga ekonomi keluarga
dan harga-harga bahan pokok. Sehingga ini mereka menghadapi dua tekanan, yaitu penghasilan yang turun dan pengeluaran yang meningkat karena biaya-biaya seperti listrik, biaya kuota, biaya keseharian mereka di rumah ini juga meningkat. Sehingga para pekerja yang kehilangan pekerjaannya atau PHK semakin tertekan ekonominya karena biaya rumah tangganya juga meningkat. Nah, ini yang diharapkan pada saat ini UMKM untuk melakukan adaptasi kepada kenormalan baru, yaitu menjaga kesehatan, keselamatan diri, cepat temukan peluang baru, untuk produk-produk yang mereka tidak punya bisa menjadi reseller, dan inilah saat mereka untuk mengoptimalkan digitalisasi. Mengembangkan wawasan, pengetahuan, dan pengalaman bagi UMKM itu adalah bagian daripada sesuatu yang sangat manusiawi pada saat pagebluk ini. Bahwa UMKM itu harus mampu untuk bertahan dengan mengelola pasarnya, mengelola pasokan, mengetatkan keuangan, dan memastikan jalannya operasi yang efisien. Adaptasi kepada kenormalan baru ini adalah juga adaptasi pasar. Berubah sesuai dengan keinginan masyarakat. Masyarakat sekarang butuhnya kebutuhan dasar, kita berubah mengikuti perilaku konsumen. Juga kita melakukan pivot atau melakukan strategi adaptasi di mana kita masuk bidang usaha yang justru lagi bersinar sekarang, seperti pangan, kesehatan, dan digital. Kalau kita lihat, bagian dari adaptasi ini adalah peluang-peluang yang muncul di sektor kesehatan, sektor teknologi, sektor digital, sektor telekomunikasi, sektor pangan, sektor bioteknologi seperti jamu dan lain sebagainya, termasuk juga legal dan sektor-sektor yang berkaitan dengan energi baru dan terbarukan, energi yang ramah lingkungan. Kita juga terbiasa sekarang dalam keadaan pagebluk ini untuk mengelola pasokan. Karena rantai pasokan terganggu, kita harus sederhanakan lewat ekosistem usaha yang harus kita bangun lebih mandiri, menggunakan produk-produk dari negeri sendiri. Kita juga harus melihat pasarnya, bahwa pasar sangat berubah total. Ini kalau saya perbesar sedikit bisa terlihat apa yang menjadi kategori yang tumbuh di saat pagebluk ini. Ternyata produk-produk yang berkaitan dengan kesehatan seperti ini masker maupun juga sarung tangan, alat-alat masak, alat-alat dapur, obat-obatan, makanan cepat saji seperti Indomie, beras, gula, makanan yang dikemas seperti frozen food, sampai produk-produk yang memiliki nutrisi kesehatan seperti susu, buah-buahan, dan alat-alat yang mendukung kebersihan. Nah, ini adalah sesuai dengan permintaan pada pasar yang kita mestinya melakukan penyesuaian. Nah, hikmah terbesar dari wabah ini bahwa UMKM ini harus cepat dan tangguh dalam melakukan adaptasi. Dan jika mereka melakukannya dengan pengaturan keuangan yang sangat ketat, melakukan prioritas terhadap pengeluaran dan belanjanya, juga mengefisienkan operasi dengan meningkatkan kemampuan SDM, bekerja lebih produktif dan aman, UMKM ini insya Allah menjadi survivor atau menjadi pemenang, penyintas wabah terdepan. Jadi teman-teman UMKM ini terbukti tangguh. Salah satu cara mereka melakukan penyesuaian adalah mengoptimalkan digitalisasi. Dan kita lihat pandemi COVID-19 ini, kebetulan di Bank Infak kami ada Angga di sini sama Pak CEO, Pak Reza, bahwa yang dihadapi oleh para sahabat infak adalah bahwa ternyata pemenang-pemenang
dari Pagebluk ini justru yang paling cepat mengadopsi ekonomi digital. Ibu Sri yang menjual jamu empon-empon, sekarang omsetnya naik 3 kali lipat karena dia sekarang menjual melalui Instagram. Juga Pak Isran yang menjual bergerak dari tadinya dia menjual busana muslim, sekarang menjual APD, memproduksi APD dengan digital itu juga naik hampir 2 kali lipat di tengah Pagebluk ini. Nah, juga kalau kita lihat bukan hanya menjual melalui Instagram, Facebook, tapi juga ada kesempatan di ekonomi kreatif. Karena dengan Pagebluk ini banyak sekali masyarakat yang di rumah saja membutuhkan layanan streaming. Nah, kita harapkan ini juga bisa meningkatkan peluang di sektor ekonomi kreatif. Nah, kalau kita bicara rebound atau alternatif solusi bagi UMKM agar bisa bertahan, bahwa tiap krisis itu yang akan mampu untuk bertahan dan bangkit kembali biasanya UMKM. Karena peluang UMKM ini sangat cepat menyesuaikan diri. Berbeda dengan perusahaan-perusahaan besar yang selalu menunggu fasilitas dari pemerintah, UMKM ini selalu cepat melakukan adaptasi. Pemerintah sudah buat paket-paket kebijakan dan kita juga sedih ya membaca betapa lambannya dan rendah realisasinya. Tapi yang kita harapkan dari rebound ini adalah di A4, di mana kurva V akan menjadi realita dengan kebijakan ekonomi yang tepat. Sekarang kita sudah masuk Pagebluk ini bulan ke-5. UMKM kena hantaman krisis, tapi realisasi stimulus pemerintah di bawah 1%. Jadi saya khawatir kita bergerak dari A4 ke A3. Karena lemahnya dan lamanya eksekusi daripada paket kebijakan stimulus ini mengakibatkan kita menunggu lebih lama dan akhirnya kurvanya bukan kurva V, tapi kurvanya malah kurva U. Nah, kelihatannya pemerintah belum cukup dari segi kemampuan untuk mengeksekusi, membantu UMKM. Justru sekarang di tengah relaksasi PSBB ini malah UMKM yang membantu pemerintah dengan menggerakkan ekonomi di akar rumput. Nah, kita lihat harapan kita akan lebih cepat kita melakukan memprioritaskan hal-hal yang sangat esensial untuk kita bangkit kembali. Beberapa hari ini kita prihatin karena jumlah kasus infeksi terus meningkat. Sekarang sudah di atas 60.000. Jadi kita yakin bahwa untuk melangkah ke depan menghadapi krisis, UMKM juga harus aktif untuk memutus mata rantai COVID-19 ini. UMKM butuh bantuan, tapi mereka justru sekarang membantu dengan penerapan standar protokol kesehatan, protokol COVID-19 yang ketat dan disiplin. UMKM ini juga harus mengamankan usahanya, menjaga lapangan kerja, bahkan untuk mengamankan ekonomi keluarganya. Yakinlah bahwa kita menghadapi ini bersama-sama dan kita harus bergandengan tangan. Ini slide yang saya ingin menunjukkan bahwa UMKM ini ada dalam kategori go zone. Bahwa manfaat ekonominya terbesar karena 60% dari ekonomi kita adalah UMKM dan lapangan kerja 97% dikontribusikan oleh UMKM. Jadi karena kita ada di go zone, semestinya UMKM mendapat perhatian yang paling utama dari semua pemangku kepentingan. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya memberikan materi ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bang Sandi. Kuncinya adalah UKM harus adaptif begitu. Kemudian menggunakan atau memanfaatkan teknologi harus berubah, didukung dengan teknologi IT kalau hari ini. Nah, tentu ini diperlukan banyak belajar UKM. Kalau saya melihat UKM ini lebih cenderung saya melihat yang mikro, Bang. Yang mikro ini luar biasa banyak,
apalagi tadi Bang Sandi mengatakan 97% menyerap tenaga kerja kita, ini luar biasa. Artinya kalau UKM ini selesai, maka terselesaikan, maka Indonesia cukup terbantu. Oke, berikutnya saya akan menyapa, ini hadir juga dari Bang Reza, ya, dari Bank Infak, Bang Reza. Kemudian ada lagi, ini ada Pak Adik Dwi Putranto, ini dari Ketua Umum Kadin Jawa Timur, Bang. Ini Bang, beliau. Ya. Oke, berikutnya saya persilahkan kawan-kawan untuk menyampaikan pertanyaan ataupun mungkin ada ide usulan ke Bang Sandi. Saya persilahkan. Mungkin kesempatan pertama saya berikan ke Bang Andi Dwi Putranto, Mas Ade. Monggo, saya persilahkan, Mas Ade. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mas Sandi. Malam, Pak Adik, Pak Ketum. Terima kasih. Kalau Mas Sandi ini dulu di Kadin Jawa Timur itu ikut meletakkan batu pertama untuk pembangunan Kadin Institut. Wah, mantap ini. Luar biasa. Terima kasih Mas Adik. Selamat atas amanahnya. Sukses membangun Kadin Jawa Timur. Sekarang sudah jadi Kadin Institut dan sudah berjalan untuk mengadakan beberapa kali pelatihan, termasuk pelatihan bidang sumber daya manusia, khususnya adik-adik kita SMK, itu Kadin Institut sangat berperan di Jawa Timur. Tentunya banyak lagi pelatihan-pelatihan yang akan kita hadapi, akan kita laksanakan, karena sebelum COVID, seminggu sebelum COVID, Kadin Jawa Timur itu melakukan pendampingan. Kebetulan kita bekerja sama dengan PUM dari Nederland yang mendampingi masalah UMKM. PUM Nederland adalah kumpulan-kumpulan dari expert semua bidang. Mestinya jadwalnya 2 minggu, tapi karena seminggu pemerintah mengumumkan COVID, baru seminggu pelatihan, pendampingan, langsung ditarik ke negerinya di Belanda. Jadi kalau ngomong UMKM itu Mas Sandi ini yang ahlinya. Kalau saya disuruh ngomong itu mau ngomong apa, tapi saya akan coba hanya nambah-nambahin aja. Memang kondisi UMKM saat ini yang sudah tersentuh teknologi digital itu masih 15%. Sehingga 87% UMKM yang ada di Indonesia sama sekali belum tersentuh dengan digital. Nah, ini jadi PR khususnya Kadin Jawa Timur, karena Kadin Jawa Timur anggotanya itu banyak sekali yang UMKM, yang sekarang kita mulai galakkan, kita mulai kenalkan, menyentuh UKM-UKM agar juga belajar dengan digital, karena ini juga merupakan salah satu jalan untuk lepas dari COVID. Nah, COVID sendiri ini kan belum sampai kapan kan belum tentu ini. Jadi dari Kadin Jawa Timur yang akan kita dorong, kita akan melakukan pelatihan-pelatihan yang mungkin tidak bisa langsung, tapi kita lewat webinar yang sudah dirancang mulai bulan ini dan seterusnya sampai selesai. Mudah-mudahan COVID-nya juga cepat selesai. Dan juga yang seperti yang dikatakan Bang Sandi tadi tentang stimulus, tentang relaksasi yang dilakukan oleh pemerintah, baik itu stimulus yang terkait dengan restrukturisasi maupun pengurangan suku bunga, ini masih jauh dari yang kita harapkan semua. Meskipun kita paham juga COVID ini berdampak di dunia perbankan juga, tapi ada tugas-tugas khusus yang harus dilakukan perbankan, khususnya bank milik negara. Ini memberikan stimulus-stimulus itu. Kenapa stimulus-stimulus itu kurang cepat bisa dilaksanakan? Yang terkait dengan cicilan
mobil, motor itu tidak ada semacam apa ya, di peraturan pemerintah itu masih berupa himbauan, sehingga tidak ada kewajiban bagi perusahaan-perusahaan finance untuk menjalankan. Jadi ini juga masih jadi persoalan, dan akan yang kita dorong Kadin Jawa Timur ini adalah stimulus permodalan, karena juga diperlukan untuk UMKM yang tentunya sangat dibutuhkan, seperti yang diceritakan Bang Sandi tadi, kondisi UMKM seperti itulah. Jadi yang akan Kadin dorong adalah itu untuk UMKM. Di samping kita juga tentunya tetap mendampingi bagaimana proses produksi sehingga bisa meningkatkan kualitas produksinya maupun bagaimana membranding produksi, yaitu tadi lewat digital semua itu yang bisa dilakukan ya. Saya kira itu aja dari saya, Mas Ahmad Farudin dan Mas Darno. Ingin dilanjut teman-teman lain. Terima kasih. Terima kasih, Mas Ade. Oke, tadi tambahan dari Mas Ade. Jadi Kadin telah melakukan beberapa kegiatan untuk mensupport dari UKM. Monggo, dari sahabat-sahabat, dari teman-teman, saya persilahkan untuk menyampaikan pertanyaan secara langsung kepada Bang Sandi. Dan kebetulan Bang Sandi ini waktunya tidak banyak, jadi langsung saja 3 pertanyaan, nanti akan dijawab langsung oleh Bang Sandi secara langsung. Ya, saya persilahkan. Yang mau menyampaikan pertanyaan, raise hand. Bung Darno tadi sudah raise hand. Oke, 1 Bang Darno. Ayo silakan yang lain. Jadi sekalian nanti. Oke, Mas Nun. 1 lagi. Oke, Mas Andri. Ya, sudah ada 3 penanya. Pertama dari Mas Darno, kemudian yang kedua nanti dari Saudara Mas Nun, kemudian yang ketiga dari Mas Andri. Ya, saya persilahkan dari Mas Darno dulu. Monggo, Mas. Mohon di-unmute dulu. Halo, Assalamualaikum. Ya, Salam. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, masuk. Iya, bisa masuk Pak ya? Masuk. Ya, saya ingin menanyakan, ya, mungkin terutama tanggapan dari Bang Sandi, bahwa tadi yang disampaikan bahwa strategi UMKM untuk mengejar ketertinggalan dan menuju ketahanan menghadapi krisis, salah satunya adalah melalui digitalisasi. Salah satunya mungkin terkait pemasaran dan penjualannya melalui sistem digital. Yang pengen saya tanyakan juga ini terkait dengan peraturan pemerintah ya nomor 80 tahun 2019 tentang perdagangan melalui sistem elektronik ya. Ini kan salah satunya akan ada perpajakan dari sistem elektronik ini. Nah, ini menurut saya kok agaknya sedikit juga akan menjadi batu sandungan bagi UMKM dalam ke depan kalau sistem perdagangan elektronik ini dikenakan pajak. Itu menurut saya salah satu batu sandungan juga kalau strategi yang kita pakai adalah mendigitalisasi UMKM ini. Ya, saya sangat setuju juga bahwa harus segera digitalisasi, bahwa akan ada batu sandungan terkait dengan peraturan pemerintah nomor 80 tahun 2018 tentang perdagangan sistem elektronik itu. Terima kasih, itu saja mungkin saya minta tanggapan dari Bang Sandi. Terima kasih. Oke. Langsung Mas Nun, langsung 3 sekaligus Bang, biar Mas Darno, jadi kini langsung aja interaktif ya karena kekinian sekarang sistem Zoom ini memungkinkan kita untuk berinteraksi, dan sebetulnya untuk teman-teman yang bisa punya pertanyaan lain bisa di share di chat
dan bisa memberikan juga catatan tersendiri. Tapi untuk Pak Darno saya sepakat sih. Sekarang ini siapa yang punya keuntungan, semuanya dalam keadaan berat. Jadi selain daripada perusahaan-perusahaan besar yang meraup keuntungan seperti Amazon maupun e-commerce yang unicorn yang besar-besar itu tidak mampu kita untuk dalam keadaan keuangan sekarang itu untuk bisa bertahan aja sudah baik gitu. Jadi memang untuk UMKM paketnya adalah adanya penundaan kewajiban pajak paling tidak 2-3 tahun ke depan. Jadi kita tunggu realisasi dari paket tersebut. Sayangnya untuk UMKM masih rendah realisasinya. Kita tunggu apa yang menjadi sekarang urgensi dari pemerintah. Dan tadi Pak Adik juga dari Kadin Jawa Timur juga menyampaikan yang serupa. Jadi mari kita sampaikan masukan yang lebih tegas dan pesan yang lugas ke pemerintah bahwa sebelum kita memasuki satu situasi di mana kelumpuhan ekonomi kita permanen di sisi UMKM, ini harus segera terrealisasi bantuan fiskal maupun bantuan non fiskal yang ditujukan kepada UMKM. Lanjut. Oke, dilanjut Mas Nun. Oke, terima kasih Bang Sandi dan Mas Fahrudin. Melanjutkan dari pertanyaannya Mas Darno, bahwa kita kan tahu bahwa sektor UMKM dan sektor informal itu sudah pernah teruji ketahanannya terhadap krisis ekonomi. Namun dengan kondisi pandemik atau pagebluk saat ini, kita kan tidak tahu sampai kapan UMKM ini bertahan, karena sudah hampir 5 bulan ini juga sudah terseok-seok. Salah satu tadi yang sudah disampaikan oleh Bang Sandi bahwa harus merubah dengan cara digitalisasi. Cuma kan kita juga harus tahu bahwa UMKM itu banyak yang berada di pedesaan, dan masalah yang dihadapi oleh UMKM adalah jalur distribusinya. Kalau kita pakai digitalisasi, mungkin kita juga kalah dengan marketplace dan perusahaan-perusahaan yang besar itu. Nah, sedangkan yang ada di desa-desa, yang ada di pelosok-pelosok, kita sendiri juga banyak tahu, tadi sudah disampaikan Pak Adek, bahwa banyak yang belum tersentuh oleh digitalisasi tersebut. Nah, apakah yang harus dilakukan, karena jalur distribusi ini penting untuk kemudian melanjutkan proses market dari teman-teman UMKM. Nah, di satu sisi kita tahu bahwa kebijakan stimulus ekonomi pemerintah juga belum bisa optimal, dan saya juga sedikit melihat bahwa pemerintah itu banyak uang digelontorkan untuk perusahaan-perusahaan besar, BUMN dan sebagainya. Namun di sektor UMKM kita juga belum melihat bahwa stimulus ekonomi penggelontoran dana itu dilakukan oleh pemerintah. Mungkin itu Mas Fahrudin dan Bang Sandi. Terima kasih. Oke, langsung saja Bang. Tepat sekali Mas Nun. Jadi memang salah satu kendala yang dihadapi oleh para pelaku UMKM adalah jalur distribusi yang berbelit-belit dan nilai tambah yang tidak berkeadilan. Oleh karena itu kami mendorong sistem distribusi yang sederhana, terbuka, dan berkeadilan berbasis teknologi. Kebetulan ada beberapa startup yang sekarang ya mulai dari himpunan atau network yang kita kembangkan dengan konsep OKOC, di mana sekarang sudah ada 400.000 lebih pengusaha yang tergabung di network OKOC. Ini mayoritas memang usahanya mikro dan ultra mikro, karena ini adalah fokus kita untuk di Bank Infak ya terutama ya. Nanti kalau ada kesempatan Bang Reza Arta, CEO Bank Infak, karena memang di
di level mikro dan ultra mikro ini yang belum tersentuh permodalan. Sehingga kalau kita bicara distribusi, memang akhirnya kita harus melakukan satu pendekatan diferensiasi. Usaha mikro dan ultra mikro ini jangan sampai dibebani dengan harus membangun jalur distribusinya. Biar jalur distribusi itu dibangun dalam rangka satu pendekatan berbasis ekonomi kekinian, berbasis reseller atau dropshipper, sehingga UMKM ini akan fokus pada sisi produksi dan marketingnya. Sementara distribusinya ini bisa diserahkan mekanismenya kepada ekosistem. Dan tadi Pak Ade juga sudah sampaikan bahwa adopsi digitalisasi di sektor UMKM itu masih di bawah 15%. Padahal di negara-negara lain itu sudah mendekati 50%. Ini yang menjadi penghambat juga bagi jalur distribusi khususnya untuk produk-produk UMKM. Kami berharap ya pada sesi malam ini di KJAM Pak Ahmad Fahrudin bisa menggalang lebih banyak UMKM yang bisa tergabung dalam satu ekosistem. Komunitas yang kami tawarkan salah satunya adalah OKOC. Di situ kita sudah punya tahapan-tahapan mereka untuk bisa naik kelas. Mudah-mudahan dengan begitu apa yang ditanyakan oleh Pak Masnun, kita bisa bantu jalur distribusinya. Oke, mantap Bang. Kita segera tindak lanjuti. Mohon maaf Bang Sandi, ini memang untuk forum chat sengaja kita matikan karena memang kita tidak ingin ada peserta masuk yang tanpa kita kenal tiba-tiba chat kata-kata yang tidak baik, sehingga itu kita matikan dan kita langsung persilahkan tanya begitu. Ya, tadi ya berikutnya Mas Andre, saya persilakan Mas Andre. Di unmute dulu. Oke, Mas Andre. Oke, terima kasih Bang Fahrudin. Selamat malam Bang Sandi dan Pak Andi. Menambahi pertanyaan teman-teman, ini mungkin lebih kepada kekhawatiran. Sebuah kekhawatiran di mana pandemi ini memaksa kita semua, terutama sektor real UMKM, dari pola kebiasaan lama yang konvensional dipaksa kita ke digital. Apalagi menurut data yang disampaikan Bang Andi tadi bahwa proses digitalisasi di negara kita masih di tahapan 15%. Ini yang saya khawatirkan adalah mau tidak mau kita berbicara urusan perut ini kan dari hari ke hari. Sementara urusan progres ini kan bisa menuju bulan, bahkan tahun dan puluhan tahun, kan gitu toh. Nah, sementara mau tidak mau, ketika kita dipaksa berpindah platform, maka ada siksaan-siksaan yang sangat menyakitkan bagi banyak pengusaha kecil. Di satu sisi, kebijakan-kebijakan keuangan negara tidak atau belum pernah menyentuh ke sisi UMKM. Mungkin lebih pada dampak pengangguran dan segala macam, atau yang sifatnya di bawah garis kemiskinan. Yang lebih parah adalah justru sebenarnya faktor penggerak ekonominya, yaitu UMKM. Ketika masing-masing UMKM membawahi taruhlah 5 sampai sekian puluh orang, dan kemudian ketika UMKM tadi karena kondisi pandemi yang melumpuhkan situasi konvensional dan belum siapnya pasar digital untuk mengakses transaksi, ini mau tidak mau usia atau nafas dari UMKM itu tinggal hitungan hari atau bulan. Ini yang saya khawatirkan. Kekhawatiran ini ya mudah-mudahan tidak berdampak pada kondisi chaos yang menuju ke serius gitu. Mungkin itu yang harus saya sampaikan ke Bang Sandi atau Pak Andi supaya bisa konsen ke kekuasaan untuk
sama-sama berpikir. Terima kasih Bang Ya, Farudin. artinya ada 85 yang belum tersentuh digital tadi harus dipercepat ya, agar tidak mati duluan begitu ya. Oke Bang Sandi, saya persilakan. Ya, sepakat sih Mas Andre. Itu yang saya sampaikan. Kalau melihat UMKM di bulan-bulan pertama, kedua, pagebluk ini kan mereka mantap makan tabungan. Di bulan ketiga, bulan keempat, mereka mulai mindset, makan jual hasil aset. Nah ini yang kita khawatiri, karena kita sangat khawatirkan karena sebagian daripada aset ini adalah bagian daripada kemudahan mereka berproduksi. Misalnya kendaraan bermotor, baik roda 2 maupun roda 4, alat-alat dapur, atau alat-alat produksi lainnya. Nah kalau mereka sudah menjual, ini akan sangat sulit sekali. Mereka akan memulai produksi setelah pagebluk ini mungkin bisa teratasi. Nah itu yang pertama. Yang kedua, saya melihat tadi tepat sekali yang disampaikan bahwa akselerasi dari proses digitalisasi ini harus dibantu oleh semua pihak. Kadin Institute harus berperan, kami di OKOC harus berperan juga, pemerintah tentunya dengan segala keterbatasan ya, apalagi kalau kita lihat kemampuan pemerintah untuk mengeksekusi kebijakan ini sangat terkendala dengan regulasi mereka sendiri dan birokrasi. Jadi kita harus mendorong langkah-langkah yang strategis agar ekonomi kita tidak lumpuh secara permanen. Nah, waktu tahun 97, krisis tahun 97 dan krisis tahun 2008, UMKM ini praktis menjadi tulang punggung karena bisa bertahan dan membuka satu posisi sebagai penyelamat ekonomi, sebagai juru selamat ekonomi. Kali ini, di krisis tahun 2020, UMKM menjadi yang pertama terpukul jatuh, dan karena mereka menciptakan 97% lapangan kerja, ya UMKM lah yang mestinya harus diselamatkan dulu. Karena kalau mau bicara penyelamatan lapangan kerja, Bang Andre, yang mestinya diselamatkan itu ya UMKM, karena 97% daripada lapangan kerja itu dikontribusikan oleh saudara-saudara kita pelaku UMKM. Dan mayoritas dari mereka 95% lebih adalah berada di kelas mikro dan ultra mikro. Jadi ini pekerjaan rumah kita ya ekstra berat, tapi saya yakin kalau kita sama-sama bergandengan tangan, tetap positif memandang krisis ini sebagai ujian untuk naik kelas, naik derajat, kita mudah-mudahan bisa mengatasi pagebluk ini. Amin. Ya, mohon maaf sahabat-sahabat, karena ini waktunya Bang Sandi sangat mepet, jadi harus meninggalkan kita dulu begitu, dan nanti akan dilanjutkan oleh timnya Bang Sandi, akan mengenalkan Bank Infak dan mungkin program yang disampaikan Bang Sandi tadi begitu. Tapi sebelum Bang Sandi meninggalkan forum, ada satu pertanyaan Bang Sandi dari saya. Bang Sandi ini ke depan ini lebih memilih jadi pengusaha atau jadi politisi, Bang? Saya sekarang ini tugasnya di luar pemerintahan sebagai penggerak wirausaha sosial, dan kami punya beberapa kegiatan, tapi hari ini saya ingin memperkenalkan inisiatif terbaru kami, yaitu Bank Infak, dan nanti akan dijelaskan oleh CEO kami, Mas Reza Arta, Bang Reza, yang sudah hadir di sini. Ini adalah seorang milenial yang fenomenal. Dengan inisiatif Bank Infak ini, dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun, sekarang kita sudah membuka 50 cabang, dan di tengah-tengah pagebluk seperti sekarang, beberapa milestone sudah dilalui oleh Bank Infak, dan ini adalah hikmah dari pagebluk ini, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, memberikan kita justru peluang-peluang untuk menata ulang
sistem perekonomian kita. Sistem perekonomian yang kami perkenalkan di Bank Infak ini mudah-mudahan bisa menjadi satu revolusi. Kalau kemarin ada revolusi mental, kalau ini revolusi kapital. Revolusi kapital kita untuk menjadikan mudah-mudahan Indonesia perekonomiannya jauh lebih kuat, jauh lebih berkeadilan, dan jauh lebih berkelanjutan. Saya mohon diri, Pak Ahmad Fahrudin. Terima kasih Bang. Terima kasih Pak Darno, dan terima kasih Pak Andre. You guys are great. Sukses untuk kita semuanya. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Terima kasih, Bang Sandi. Terima kasih, Bang Sandi. Kawan-kawan, ini forum berikutnya, ini bukan berarti ini selesai, tapi ini ada forum tindak lanjut.